Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidin al-kiram, ayuhal ikhwan, ayuhal tulab, tahiyatan wa tayyibatan lakum jami'an. Atamana lakum fi afiyatin wa syahatin wa tumaninah wa sakinah wa aman. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami sekarang akan menjelaskan tentang masalah sejarah lahirnya Pancasila, yang mana maksud ini di dosen pengampu Gus Najib. Baik, sekarang kita akan membahas tentang lahirnya Pancasila. Berawal dari tahun 1596, yang mana pada tahun itu Belanda baru masuk ke Indonesia. Setelah Belanda menjajah Indonesia, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan para ormas yang lahir untuk memperjuangkan tanah Indonesia, seperti Muhammadiyah tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Dahlan, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, dan juga Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Ketika Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jepang ini banyak menguasai daerah-daerah, diantaranya Indonesia. Dan Jepang ini melawan negara-negara sekutu, termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika, Belanda, dan Inggris. Seiring berjalannya waktu, Jepang ini semakin melemah. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, Parlemen Jepang di Tokyo memberikan pengumuman bahwasannya akan memberikan kemerdekaan terhadap negara Indonesia. Tujuannya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar sukarela membantu tentara Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang ini mulai berlabuh di Indonesia. Berlabuh di 3 daerah. Yang pertama, berlabuh di Banten yang diketuai oleh Jenderal Imamura. Yang kedua, berlabuh di Indramayu yang diketuai oleh Jenderal Tony Sheridan. Yang ketiga, berlabuh di Bojonegoro yang diketuai oleh Jenderal Suchihasi. Sehingga pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang ini mulai melebarkan kekuasaannya, sehingga Bogor, Batavia saat itu, kalau sekarang Jakarta, itu dikuasai. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda memberikan kekuasaan Indonesia kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yang diketuai dari Belanda Jenderal Terpoorten dan dari Jepang Jenderal Imamura. Terus pada tanggal 29 Mei dibentuklah Dokuritsu Jumiko Sakai atau BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ dilantiklah 67 anggota, yang 60 dari pribumi, yang 7 dari Jepang. Sehingga pada tanggal 1 Juni ini tokoh-tokoh negara Indonesia memberikan gagasan tentang dasar negara. Di antaranya ada Mr. Yamin memberikan gagasan dasar negara pri kebangsaan
peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo. Beliau memberikan gagasan integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Dan Insinyur Soekarno ini memberikan tentang gagasan 5 dasar negara atau yang disebut dengan Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal 1 Juni Bung Karno memberikan gagasan Pancasila. Berarti sidang BPUPKI pertama ini terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Terus pada tanggal 22 Juni 1942 dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Marimis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qohar Mudakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang nomor 9 Mr. Yamin. Ini menggagas, menyempurnakan tentang gagasannya Bung Karno pada tanggal 1 Juni, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan membentuk suatu undang-undang dasar sebagai konstitusi Indonesia. Yang terjadilah pembukaan undang-undang, yang mana pembukaan undang-undang ini diciptakan pada tanggal 22 Juni tersebut, atau disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi Piagam Jakarta ini merupakan dokumen historis yang kelak akan menjadi ideologi dan konstitusi bangsa dan negara Indonesia. Terus pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dibentuklah sidang BPUPKI yang kedua. Di situ menyempurnakan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang digagas di waktu Piagam Jakarta. Sehingga pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat ini membom atom Hiroshima. Jadi Hiroshima ini terjadi ledakan yang sangat luar biasa, sehingga di sana gersang, tanaman itu nggak bisa tumbuh kecuali sakura, bunga sakura. Makanya Jepang itu dijuluki negeri sakura, karena setelah dibom atom tanah itu gersang, nggak ada yang bisa tumbuh kecuali bunga sakura. Jadi Jepang itu dijuluki sebagai negeri sakura, sebagaimana Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa, Malaysia dijuluki negeri jiran, Amerika Serikat dijuluki negeri Paman Sam, Belanda dijuluki negeri kincir angin, Tiongkok dijuluki tirai bambu, seperti itu. Terus pada tanggal 7 Agustus 1945 Dokuritsu Jumbi Kosakai ini diganti dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. Kalau dalam bahasa Indonesianya BPUPKI diganti sebagai PPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, diganti dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan PPKI ini untuk melaksanakan tugas dari BPUPKI, untuk menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Terus pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika ini mengutus sebuah pesawat, tujuannya untuk membom atom Jepang di daerah Kokuro. Tapi perintahnya harus secara visual, harus dilihat secara langsung. Berhubung di Kokuro ketika itu awan itu sangat tebal dikarenakan cuaca yang sangat buruk dan asap dari kobaran api yang terbakar di daerah Kokuro, sehingga sulit untuk melihat secara langsung. Sehingga pesawat dari Amerika ini pergi ke Nagasaki
Jadi yang awalnya targetnya di bom atom adalah Kokuro dipindah ke Nagasaki dengan jenis bom Fatman, sehingga Nagasaki ini di bom atom. Karena terjadi bom atom di dua daerah, yakni 6 Agustus di daerah Hiroshima, 9 Agustus di daerah Nagasaki, Jepang yang menjadi pusat ini mengalami kekacauan. Kalau pusatnya sudah kacau, otomatis akan sangat berdampak terhadap daerah-daerah yang dikuasai, termasuk di Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno memproklamasikan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah bahwasanya Pancasila sebagai ideologi Indonesia dan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia. Dan di situ terjadi perundingan yang krusial, yang mana pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini ditentang oleh orang-orang timur. Dikarenakan di Indonesia bukan hanya Islam, tapi non-Muslim juga banyak. Sehingga digantilah menjadi satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lahirnya Pancasila itu terjadi pada sidang BPUPKI pertama, sidang Dokuritsu Jumbi Kosaka yang pertama, yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yakni tanggal 1 Juni tersebut Bung Karno menggagaskan tentang dasar negara atau yang disebut dengan Pancasila. Sehingga 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hakadha minni, syukran jazilan ala musyahadatikum. Irsal hadal video li syakhsin yuridu an yasma'a hadal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.